Mohon izin, Ya itu kam- bimbel ada yang tidak. mohon izin Kak, kamera saya bermasalah Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, yang bisa on cam silakan on cam ya. Oke, bentar. Baik ya. Jadi selamat siang teman-teman semua. Langsung saja kita mulai ya untuk pertemuan kelima ya. Di mana kali ini kakak mengambil siang karena nanti sore ada kelas lagi ya. Jadi nanti malam juga ada agenda kakak. Jadi kakak ambil yang siang dulu ya. Baik, karena di sini sudah ke pertemuan kelima ya. Jadi di sini hanya stretching saja ya terkait dengan materi yang sudah kakak berikan ya. Dan kira-kira ada yang perlu ditanyakan tidak ya dari teman-teman di sini? Kakak akan memberikan pembelajaran sejam, tetapi kakak hanya mengisi 30 menit saja ya. 30 menit berikutnya kalian bisa tonton video kakak ya, terkait dengan simulasi tes wawancara di sekolah kedinasan. Dan kita akan melakukan tes, kita akan melakukan tes pada hari Sabtu ini ya teman-teman ya. Jadi kalian disiapkan template-nya, dihafalkan, dilarang membaca ya. Jadi nanti masuknya satu-satu ya. Pergunakan pakaian hitam putih. Baik. Nah, jadi di waktu 30 menit awal ini kira-kira teman-teman ada kendala nggak? Tidak atau ada masalah? Silakan bisa disampaikan yang mau bertanya. Izin Kak, sebenarnya Gimana? Halo, coba dibiasakan. Itu kemarin tata izin bertanya Kak. bertanyanya itu bagaimana? Ya. Siapa yang bertanya? Laporan dulu. Kalau izin memperkenalkan diri, Ulangi, ulangi. ya, kalau izin bertanya Kak, izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya. Ulangi, ulangi. Baik, Kak, izin Tuh, memperkenalkan diri, ulangi. perkenalkan. Reza, ulangi. Sudah pertemuan kelima ini, ya. Jadi selamat siang Pak Putra. Mohon izin bertanya, lapor nama, Ah, bla bla bla, ya. Lapor dulu, baru mohon izin bertanya, ya. Oke, Oke, silakan. siap Kak. Selamat siang Kak Putra, lapor, mohon izin bertanya. Sebelumnya Lapor izin nama, memperkenalkan diri dulu. lapor perkenalan diri dulu, baru bertanya. Ya. Ulangi. Selamat siang Kak Putra, lapor nama Reza Pratama, mohon izin bertanya. Ya. Baiklah, kan untuk wawancara tuh dibilang kayak salam tuh bakal offline Kak. Hmm. Nah, kalau offline, apa sih Kak yang perlu dipersiapkan? Karena kita sebelumnya banyak berbicara tentang online. Oke, baik ya. Jadi eh, Ya, terima kasih untuk Kak. ya apa saja yang perlu dipersiapkan ya? Yang pertama tentunya pakaian kalian, kostum kalian ya, ikuti sesuai ketentuan. Kalau hitam putihnya yang polos ya, jangan yang bermotif. Kemudian yang kedua celana ya, celananya jangan kesempitan, jangan kedodoran yang pas ya. Kemudian warna baju jangan kusam ya. Kalau sudah kusam mending beli yang baru ya. Beli untuk sekali saja ini ya. Terus sepatu harus disemir, mengkilap ya. Minimal bisa ngaca muka kamu ya di sana ya. Ya, minimal mengkilap ya. Habis itu potongan rambut. Oke. Maaf ya adik-adik, tadi terputus sinyalnya. Jadi kakak ulangi lagi ya. Yang harus dipersiapkan pada saat wawancara offline itu yang pertama adalah pakaian kalian, ya. Pakaian kalian yang sudah kusam apa itu diganti beli yang baru, ya. Kemudian yang kedua sepatu. Sepatu harus mengkilap, ya. Kemudian pakai ikat pinggang, jangan lupa bajunya dimasukkan. Potongan rambut harus sesuai dengan ketentuan. Kalau bisa taruna, tetapi jangan terlalu pendek lah ya, yang rapi minimal ya. Kemudian persiapan jalan.
Nah, jalan nih ada yang masih lenggok, ada yang masih ini. Belajar jalan tegap seperti apa ya. Dada dibusungkan sedikit, jalan jangan bungkuk-bungkuk ya. Kemudian duduk, ingat cara yang sudah kakak ajarkan, duduk siap. Tangan di kepal ya, badan tegap, condong ke depan, taruh di atas paha ya. Jadi seperti itu karena yang pertama dinilai itu adalah kesan penampilan. Jangan lupa untuk selalu senyum. Berjabat tangan dulu, terus senyum kepada pewawancara, curi pandang. Name tag-nya itu namanya siapa? Kalau sudah tahu namanya sebut namanya ya. Karena kalau menyebut namanya dia akan terkesan karena belum perkenalan kok anak ini sudah tahu nama saya. Jadi curi-curi pandang name tag-nya ya namanya siapa. Kalau sudah tahu silakan langsung disebutkan ya. Kemudian itu untuk penampilan, sopan santun dan pada saat menarik kursi pelan-pelan ya. Jangan asal-asalan gedebrok, gedebrok gitu jangan ya. Tarik kursi pelan-pelan dan usahakan pada saat kalian nanti jalan ya, contohnya ini kalian masuk, ketok pintu dulu 3 kali, mohon izin Bapak masuk ruangan, masuk, terus langsung hadap kanan, ya, pakai gerakan PBB, patah-patah, ya, terus sampaikan, lapor, nama, Reza Pratama siap mengikuti tes wawancara sekolah kedinasan Kemenhub. Sudah seperti itu, bila sudah ada respon, langsung kalian bertanya, disambung lagi ya, mohon izin Bapak untuk duduk di kursi ini. Jadi kalian harus bertanya dulu terkait dengan duduk. Karena kalau kalian bertanya terkait dengan duduk, ingat indikator yang kemarin kakak sampaikan ya, meminta izin duduk itu nilainya dapat poin 3. Daripada kalian dipersilahkan duduk duluan oleh pewawancara. Ya. Ingat indikatornya itu dibaca baik-baik. Ya. Kemudian duduk, baru kalau sudah dipersilakan duduk, ucapkan terima kasih dulu. Baru kalian duduk. Geser ke belakang kursinya pelan-pelan, ambil posisi duduk siap. Ya, jadi seperti itu. Untuk ininya, apa namanya? Untuk persiapan yang harus kalian lakukan. Kemudian persiapkan template. Template yang sudah kalian desain dari pertemuan awal sampai akhir itu sudah bagus, kakak lihat ya. Jadi nanti tinggal pengaplikasiannya besok di hari Sabtu. Kita akan tes wawancara bareng-bareng. Seperti itu Reja. Nanti kakak akan berikan videonya untuk persiapan tes offline dan online. Ya, nanti ada 2 video yang kalian akan dapatkan. Yang pertama simulasi tes wawancara, yang kedua persiapan tes offline dan online. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ya, terima kasih. Baik, silakan yang mau Siap, bertanya. mau bertanya Kak. Lapor nama Rizky Agung Pangestu. Selanjutnya mohon izin bertanya Kak. Baik, silakan. Untuk untuk berkas-berkas yang dipersiapkan untuk tes wawancara apa saja Kak yang dibawa? Siap, Baik. terima kasih. Baik, jadi berkas-berkas yang biasanya dari tahun lalu itu adalah tentu saja KTP, ya, KTP atau SIM lah. Kemudian kartu peserta ujian, nanti kalian bisa cetak sendiri atau pakai yang lama ya, nanti kita menunggu info. Kemudian yang ketiga, persiapkan sertifikat-sertifikat prestasi yang bisa dibawa itu untuk mendukung dari argumen kalian. Kalau kalian itu sudah pernah berprestasi ini itu, tapi kalau kalian tidak membawa sertifikat kan sama aja bohong. Itu hanya pembuktian saja. Jadi dibawa sertifikatnya. Kemudian sertifikat kursus kalau ada dibawa, ya. Sertifikat kursus komputer, bahasa Inggris dibawa saja, ya. Dan kemudian apa lagi ya? Kalau sertifikat organisasi mungkin kalau ada silakan dibawa saja. Jadi seperti itu untuk Rizky. Siap Kak, terima kasih Kak. Baik, silakan. Yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, kakak yang akan bertanya ini. Oke ya, kakak dulu yang bertanya. Jadi kakak akan mengetes kalian bisa tidak jawab dengan spontan pertanyaan kakak. Oke, kepada di Bramantio Raffi Pratisena, silakan di unmute dulu. Kakak mau bertanya. Siap. Ya, jawab pertanyaan kakak dengan spontan. Ya.
Siap, Pak. Jika kamu nanti diterima menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan, apakah kamu siap untuk tidak menikah selama pendidikan? Siap. Saya tidak akan menikah selama pendidikan. Nah, itu salah ya, itu salah. Jangan seperti itu. Singkat seperti itu tuh kakak tidak mau untuk jawaban-jawaban seperti itu. Ingat ya, nanti template-nya itu siap. Mohon izin menjawab terkait pertanyaan, diulang pertanyaan kakak ya. Mohon izin menjawab kesiapan mengenai eh, apa tadi? Kesiapan mengenai tidak menikah selama masa pendidikan. Mohon izin menyampaikan, saya akan siap. Jangan hanya mengatakan siap, saya siap, tapi sampaikan dengan narasi. Sampaikan dengan narasi, ya. Diperpanjang sedikit lah, jangan singkat padat jelas, itu pewawancara tidak suka. Nah, silakan dipikirkan, dipikirkan narasinya. Nanti kakak akan kembali ke Bramantio, ya. Dipikirkan narasinya, diperpanjang lagi. Siap, Pak. Oke, baik. Kita menuju ke Rizky Muhammad Farhan. Kakak mau bertanya. Siap, Kak. Jika kamu nanti diterima menjadi taruna di sekolah kedinasan, apakah kamu siap untuk dipindah prodi? Siap, Kak. Mohon izin menjawab. Apabila saya diterima sebagai taruna di PTD STTD, namun akan dipindahkan ke prodi, jawaban saya adalah saya siap. Karena yang pertama, alasan saya adalah karena apabila saya pindah prodi, saya juga masih bisa tetap berkontribusi dalam dunia transportasi, dan hal ini tidak berlawanan dengan cita-cita saya, yaitu cita-cita saya sebagai memiliki cita-cita untuk mengembangkan inovasi di dunia transportasi, khususnya transportasi darat, Kak. Siap, selesai. Oke, jadi seperti itu ya Bramantio ya yang kakak harapkan ya. Jadi kepintaran kalian dalam mengungkapkan itu secara spontan yang kakak ingin lihat ya. Jangan hanya siap saya bersedia pindah prodi. Cuma itu tok, itu kakak tidak mau ya, tidak mau. Harus ada argumennya. Kenapa kamu itu mau? Alasannya apa ya? Oke. Sebentar. Ini kita menuju ke Adi Bahi. Silakan on cam. Adi Bahi. Siap, Kak. Oke, baik ya. Ingat, setiap menjawab dikasih senyuman ya, jangan pelit-pelit senyum. Terus antusias dalam memaparkan ya, jangan tegang ya, antusias. Pokoknya biar pewawancara itu tertarik. Oke, untuk Adi Bahi, kakak ingin bertanya ya, apa kontribusimu jika kamu, sebentar, kakak tanya dulu, kamu daftar di sekolah mana? Siap, Kak. Mohon izin menjawab PTDI STTD. Oke, baik. Simak baik-baik ya. Apa kontribusi yang akan kamu berikan kepada PTDI STTD jika kamu diterima di PTDI STTD sebagai taruna? Siap, Kak. Mohon izin menjawab. Jika saya diterima sebagai taruna PTDI STTD, saya akan berkontribusi, akan melakukan eh, akan melakukan akan, akan melakukan Ayo, jangan Ya, lama-lama. Cat, set, cat, set. Keluarkan semuanya. Jangan seperti itu. Ayo, akan apa-apa. melakukan Pokoknya itu yang bisa menaikkan level dari STTD. Apa kira-kira yang bisa meningkatkan namanya? Silakan. Jangan lama-lama berpikir. saya akan pelayanan pada saat nanti setelah saya sudah menjadi ASN, Hmm, khususnya di bidang transportasi perkeretaapian. itu salah. Itu kontribusi kamu ke transportasi. Maksud kakak kontribusi ke sekolahmu itu apa nanti? Oke, jadi simak baik-baik ya kalau ngeblank ya. Jadi kontribusi saya adalah tentunya akan meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik di sekolah yang saya tuju. Dan kemudian saya akan em, apa namanya? Dan saya akan mentaati segala tata tertib dan siap menerima sanksi
yang akan dibebankan kepada saya apabila saya melanggar dari ketentuan yang berlaku. Jadi seperti itu, langsung spontan menjawabnya. Nah, itu kan kontribusi juga kita menghormati peraturan yang berlaku, ya, disesuaikan. Atau mungkin saya akan membuat video-video konten tentang sekolah perhubungan supaya lebih dikenal. Jadi seperti itu, gampang, banyak pertanyaan ya. Oke, baik, Adi Bahi. Halo, baik. Ingat ya, jangan lama-lama mikir, harus cepat. Kalau kayak gitu kamu udah ketinggalan kereta kamu dengan saing-saing kamu ya. Oke, Bramantio, kakak kembali lagi ke kamu. Putus-putus ya, sebentar. Lancar tidak suara kakak? Hmm? Siap, lanjut. Mohon izin Kak, mic-nya off Kak. Oke, maaf ya, putus-putus. Oke, kita lanjut ke Bramantio. Kembali lagi kakak bertanya, apakah kamu siap untuk tidak menikah jika sudah diterima menjadi seorang taruna? Langsung jawab. Siap, mohon izin menjawab terkait ketersiapan untuk tidak menikah selama pendidikan. Jawaban saya adalah saya siap untuk tidak menikah selama pendidikan karena hal tersebut sudah diatur dalam peraturan di sekolah kedinasan tersebut. Siap, selesai. Ditambahin lagi ya, dan saya akan tetap mengejar cita-cita saya untuk menjadi seorang taruna. Itu apalah pemanisnya, nanti disiapkan ya untuk jawabannya ya. Itu masih singkat banget untuk Bramantio ya. Udah singkat, terbata-bata lagi. Ya, belajar lagi untuk belajar bicara ya, lebih pede lagi. Oke, baik. Selanjutnya untuk Linda. Linda bisa on cam dulu. Halo Linda. Oh, nggak dengerin ya kayaknya. Oke, Aksan Sakio. Aksan Sakio, on cam dulu. Wafi, on cam dulu. Lagi takziah, Pak. Wafi bisa on cam dulu. Biar kakak gampang ini. Ahsan Sakio. Halo, Pak. Maaf, Pak, lagi takziah, Pak. Oh, gitu. Ya udah, ya udah. Oke, didengarkan aja ya. Oke, Hasan Wafi. Hasan Wafi. Hasan Wafi. Oke, kayaknya ini ya lagi ini. Oke, Modang Sudiro. Modang. Baik. Gimana, Modang? Sudah siap? Siap. Oke, baik. Sekarang pikirkan baik-baik pertanyaan kakak. Apa yang akan kamu lakukan 5 tahun ke depan setelah kamu lulus dari pendidikan? Siap Kak, mohon izin menjawab. Kalau saya sudah lulus dari sekolah kedinasan untuk 5 tahun ke depan, saya kan akan diangkat menjadi ASN, ada menjadi ASN yang berintegritas, profesional, masyarakat. Nah, adalah memberikan pelayanan publik dan juga terus meningkatkan kompetensi di bidang saya dan meningkatkan kualitas publik. Udah. Oke, nanti dirangkai lagi ya jawabannya ya. Itu itu masih terlalu umum jawabannya. Kalau bisa itu apa ya namanya ya? Kalau kamu belum ditanyakan terkait permasalahan transportasi, kamu bisa sampaikan terkait dengan permasalahan transportasi. Jawaban yang sudah kamu desain itu loh. Biasanya kan pewawancara nanya tuh,
apa masalah transportasi di Indonesia dan bagaimana solusinya. Kalau belum ditanyakan, kamu bisa pakai jawaban itu. Jadi kan ada Siap. inovasinya, ya. Baik. Oke, terima kasih Moda. Kita masuk ke Najla. Najla, bisa on cam tidak? Siap, Bisa on cam. lagi nggak bisa, soalnya lagi di luar. Oh, lagi di luar. Tapi bisa jawab. Iya. Bisa jawab pertanyaan Enggak, Kak, kakak. ini buat nganin info aja. Kenapa? Ini buat mantau info aja, Kak, joinnya. Soalnya nggak lanjut Oh, ke gitu. seleksi. Oke, baik, baik. Oke, baik, baik. Kita masuk ke Reza Pratama lagi. Reza Pratama. Sama yang lain ya, pikirkan jawabannya. Nanti kakak akan tunjuk siapa selanjutnya. Halo Reza, di unmute. Itu di mute, udah. Siap, Pak. Oke, baik. Untuk Reza, apakah kamu siap nanti jika ditempatkan di Papua pada saat bekerja? Baiklah, izin menjawab, Kak, tentang pertanyaan apakah saya sanggup ditempatkan di Papua. Eh, dari awal saya mengikuti tes kedinasan ini, saya sudah tahu, Kak, tentang peraturan-peraturan yang ada di itu maupun sistem yang ada di sana. Dan saya pun sudah menyetujui apapun apapun dari hasil petunjuk dari pusat. Jadi maka dari itu saya sanggup untuk ditempatkan di Papua. Baik. Nah, jadi seperti itu ya, harus mengatakan sanggup. Jangan kalian nanti mengatakan, baik saya sanggup, tapi kalau bisa yang dekat rumah aja lah. Nah, itu jawaban yang tidak profesional ya, itu tidak konsisten. Oke, baik. Terima kasih Reza ya. Kita masuk ke Bramantio lagi. Bramantio, kakak ingin bertanya. Apakah ada kendala saat nanti kamu akan membayar biaya pendidikan saat melaksanakan pendidikan di sekolah kedinasan yang kamu pilih? Siap, mohon izin menjawab. Untuk kesiapan membayar sekolah selama pendidikan, orang tua saya sudah menyiapkan biaya tersebut dari hasil bekerjanya. Dan saya akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mencetak prestasi di sekolah kedinasan tersebut, Pak. Baik, kalau Reza ya mulai sekarang dan teman-teman yang lain harus sudah tahu nih biaya daftar di sekolahmu itu berapa. Terus biaya pendidikan per bulannya itu berapa. Jadi disampaikan dulu. Siap Bapak, untuk biaya daftar ulang adalah sekian, biaya per bulan adalah sekian, dan setelah saya berkonsultasi dengan orang tua saya siap menyekolahkan saya sampai tamat. Dan itu pun tidak akan, dan saya pastikan tidak akan terjadi masalah untuk proses pembayaran. Nah, jadi kalian yakinkan pewawancara bahwa kalian itu memang sanggup untuk bayar. Jangan kalian ngomong nanti, siapa nanti kami usahakan untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu diusahakan kan masih ragu-ragu. Itu nanti yang berbahaya, bisa gugur kalian, ya. Jadi seperti itu. Jangan mengatakan siapa diusahakan, siapa nanti kami cari pinjaman dulu atau apalah gitu. Nah, itu udah salah besar, ya. Ingat, pewawancara ini ingin meng-cross check kalian. Yang pertama itu fisik, disesuaikan dengan tes kesehatan kamu, kemudian kemampuan dalam membayar, itu yang penting. Kalau kamu pewawancara tuh nggak mau milih orang yang di pertengahan jalan ada permasalahan pembayaran, ya. Jadi seperti itu. Dicatat omongan kakak baik-baik. Dan satu lagi, untuk penyebutan profil dari sekolah kedinasan yang kalian pilih, dalam menyebut nama kepala balai atau direktur, penamaan dan gelar jangan sampai salah. Itu sangat fatal banget, ya. Penamaan itu sangat fatal banget, jangan sampai salah. Baik. Oke, Bramantio ya, nanti ditambahkan lagi ya untuk biayanya. Biaya-biayanya itu.
Oke, Baik, Kak. kita masuk ke Rizky Muhammad Farhan. Siap, Kak. Apa yang Anda ketahui tentang kehidupan di asrama? Siap, Kak. Mohon izin menjawab. Yang saya ketahui tentang kehidupan di asrama, yang pertama, kehidupan di asrama tidak seperti layaknya kehidupan di masa SMA. Karena kehidupan di asrama kita dituntut untuk mandiri dan juga disiplin. Karena hal itu, saya sudah siap untuk melakukan kehidupan taruna dengan cara menyiapkan mental dan fisik yang lebih kuat daripada sebelumnya. Siap, selesai, Kak. Oke, mantap. Jawabannya seperti itu ya, yang kakak harapkan ya. Tegas, cepat berpikirnya, spontan, dan tepat sasaran ya. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke Adi Bahi lagi. Siap, Kak. Oke, Adi Bahi, jika nanti pada saat di pertengahan pendidikan kamu dihadapkan oleh pilihan untuk menyelesaikan kamu mendapatkan suatu permasalahan dan kamu ingin sekali berhenti dari pendidikan, apa yang akan kamu lakukan untuk mengurungkan niat tersebut? Siap, mohon izin menjawab. Oh, jikalau kalau di pertengahan pendidikan ada suatu masalah dan kita sempat memikirkan untuk keluar dari pendidikan, saya berpikir apa tidak untuk mengingat kembali motivasi saya yang dari awal sudah saya ingin cita-citakan. Siap, selesai. Oke, baik ya. Meskipun spontan, singkat, tetapi itu sudah bagus ya. Nanti belajar lagi, belajar ngomong ya, ditambah-tambahin. Pokoknya nggak apa-apa ngomong yang muluk-muluk teman-teman ya. Ngomong-ngomong yang muluk-muluk, basa-basi, ya belajar basa-basi lah ya. Belajar bohong lah ya. Belajar bohong, maksudnya bohong nih dalam artian biar jawaban kalian tuh nggak singkat ya. Kakak pun juga seperti itu dulu. Sampai pewawancara kakak itu bilang gini, udah nggak usah yang muluk-muluk sampai gitu. Kakak inget banget ya. Saking kakak terlalu basa-basi itu, tapi ya itu jawaban yang disukai oleh pewawancara daripada singkat, padat, jelas. Itu yang nggak disukai ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk Modang Sudiro terakhir ini pertanyaan kakak ya. Jika pacar kamu udah punya pacar belum? Siap, sudah. Anjay, oke. Oke, jika kamu dalam melaksanakan pendidikan nih, kamu domisilinya di mana? Siap, Kediri, Jawa Timur. Oke, yang sekolah yang kamu tuju? Siap, Poltekpel, Surabaya. Oke, baik. Jika dalam pertengahan pendidikan, pacar kamu menginginkan kamu untuk menikahinya, sedangkan kamu masih dalam proses pendidikan, apa yang akan kamu lakukan? Siap, mohon izin menjawab. Apabila pacar saya meminta untuk dinikahi, yang pasti saya sudah katakan di awal, saya sudah ingin melaksanakan pendidikan. Jadi jika dia meminta untuk dinikahi, pasti saya akan suruh menunggu. Baik, kalau dia tidak mau menunggu, Siap, berarti memang sudah konsekuensi saya untuk meninggalkan pacar saya. oke, baik ya. Itu baru pacar. Sekarang kakak balik nih. Jika sekarang orang tuamu yang menyuruh kamu untuk berhenti, mungkin karena dia kangen sama kamu di pertengahan jalan, atau sudahlah nak, kamu temenin bapak saja, seperti itu contoh, apa yang akan kamu lakukan? Siap, karena dari awal orang tua sudah sangat setuju dan mendukung untuk saya berkuliah di sekolah kedinasan ini.
Mungkin akan saya suruh untuk menunggu sebentar sampai saya lulus, dan saya akan menemani mereka. Oke, kalau tidak mau, orang tuamu tidak mau menunggu, mana yang akan kamu pilih, pendidikan atau orang tua? Siap pendidikan dulu. Oke, mantap ya. Jadi seperti itu ya. Bohong dikit nggak apa-apa ya. Ya siapa sih yang tidak mengutamakan orang tua? Tapi kan ini baru pertanyaan jebakan loh. Pertanyaan-pertanyaan yang apa ya namanya? Menguji dari perasaan kamu. Menguji dari situasi yang akan kamu jalani loh. Ini hanya contoh kecil saja ya. Jadi siap tidak siap kamu tuh udah harus siap masuk ke kandang macan ya. Jangan di tengah-tengah jalan kamu mundur ya. Ingat kalau kamu udah masuk itu, ingat pengorbanan orang tuamu. Itu dulu kunci kakak dalam kehidupan di asrama. Meskipun berat kehidupan di asrama itu, tetap kakak selalu mengingat pesan apa pengorbanan orang tua ya. Jadi itu yang membuat kakak itu kuat sampai sekarang ya. Jadi tanamkan itu dalam diri kalian masing-masing. Oke, baik. Karena kakak di sini sedang dalam bekerja ya, jadi kakak lanjutkan untuk memberikan pembelajaran secara online kepada kalian ya melalui video. Jadi kakak akan berikan 2 video yang durasinya itu hampir 45 menit ya. Silakan kalian simak baik-baik, jangan di-skip. Dan nanti kakak akan menyuruh kalian untuk mengisi formulir ya. Untuk hari Sabtu ini kita akan melakukan tes wawancara secara virtual ya, secara online ya. Tapi pelaksanaannya tetap kakak akan tekankan secara offline ya. Dan bagi teman-teman yang nanti ikut, kakak harapkan memakai pakaian hitam putih layaknya kalian tes, karena kakak ingin melihat pakaian kalian seperti apa ya. Gunakan pakaian yang akan kalian gunakan pada saat kalian tes. Kemudian yang tidak mengisi formulir kakak tidak akan memasukkan ke dalam list tes wawancara ya. Jadi kakak anggap kalian itu tidak bisa hadir bersama kakak ya. Jadi seperti itu. Baik. Oke teman-teman, demikian dulu ya untuk pertemuan kita yang kelima ya. Di pertemuan keenam yang terakhir kita akan melakukan tes wawancara. Sangat luar biasa sekali jawaban-jawaban kalian yang spontan. Tetap harus bisa berpikir secara cepat ya. Taruna harus berpikir cepat, spontan, responsibel ya. Jadi seperti itu, responsif ya. Jangan nanti kebanyakan mikir ya, jangan kebanyakan mikir. Nanti pewawancaramu langsung minta ya udah ganti pertanyaan, itu sudah kesalahan besar. Pokoknya keluarkan saja ya. Salah benar itu nomor 2. Oke. Baik teman-teman ya, kakak live dulu. Kakak ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lanjut ke fase berikutnya. Semoga kalian lancar. Ingat psikotesnya itu yang utama. Dijalani dulu ya, fokus ke psikotes dulu karena itu hidup mati kalian di psikotes ya. Jadi seperti itu ya. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di pertemuan ke-6. Oke kakak Lip ya, mau lanjut kerja dulu kakak. Siap, Kak. Siap, Makasih, terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak.